Atau bosan? Terima kasih teman-teman media. Saya bersama Romo Muhammad Safei, ya, anggota Komisi 3 DPR RI, datang sini juga atas permintaan dari pengacara dan juga keluarga untuk ikut mengawasi proses pengembalian jenazah 6 orang korban penembakan oleh pihak kepolisian yang sekarang sudah berarti lebih dari 30 jam, ya, kalau dihitung mungkin lebih. Tadi ini pengacara nih Pak Januar juga menyampaikan, dan ada keluarga-keluarga korban di sini, dari keluarganya Andi, Faiz, Reza, Kadafi, Rambon, Lutfi, ya, 6 orang semua ada di sini. Mereka sudah menunggu, kemarin tidak mendapatkan kabar, bahkan dari pihak pengacara tidak dibolehkan untuk melihat, dan sampai sekarang, sampai detik ini, sampai jam sekarang nih, hampir jam 6, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang sudah melihat korban, ya, jenazah dari putra-putra mereka. Dan mereka juga tadi menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia bahwa jenazahnya diotopsi maupun dimandikan. Jadi mereka ingin segera jenazah itu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Rencananya yang saya dengar dari pihak keluarga maupun dari pengacara, jenazah ingin dibawa dulu ke Petamburan untuk disolatkan. Setelah itu baru dimakamkan, rencananya di Megamendung. Nah, jadi ini adalah persoalan yang saya kira persoalan kemanusiaan yang sangat penting, karena di dalam ajaran Islam untuk menyegerakan pemakaman jenazah itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan kalau terjadi penundaan-penundaan, tentu ini akan memberikan satu kegelisahan juga pada pihak keluarga dan keluarga besar mereka. Nah, karena itu tadi kami sudah bicara dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh ada 2 kombes tadi, ya. Kami Dirlantas dan Dirnarkoba katanya, ya. Jenazah tersebut 6 orang mujahid ini sedang diotopsi, tapi padahal pihak keluarga tidak menginginkan ada otopsi. Jadi ini juga satu hal yang saya kira biasanya selalu otopsi itu harus ada izin dari pihak keluarga, dan belum ada satupun yang melihat. Jadi kita tidak tahu bagaimana bentuk, wujud maupun keadaan dari jenazah yang ada ini. Dan kita mengimbau kepada pihak kepolisian untuk segera mengembalikan jenazah ini kepada pihak keluarga, ya. Saya kira berlama-lama itu akan merugikan sendiri, ya, dan tentu saja ini menurut saya telah merampas hak dari keluarga untuk segera memakamkan jenazah. Mungkin nih Romo, silakan Romo. Ya, sebenarnya secara hukum pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002, bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap ke-6 mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kami ingin mengatakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, ya, hak extrajudicial
killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang berusaha kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Artinya mereka tahu itu setelah ada pengumuman dari pihak kepolisian yang menurut saya sebagai anggota Komisi 3 selalu saja itu pernyataan sepihak yang tidak didahului dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung statement yang mereka lakukan. Saya ingin mengatakan ini statement ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Seakan-akan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi, tapi semakin dia sampaikan, semakin terbuka. Sebenarnya apa yang terjadi itu di luar yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Itulah kenapa kami dengan Pak Fadli datang kemari untuk melihat sejauh apa sudah penanganan korban, dan ternyata lagi-lagi polisi bertindak atas keinginannya, bukan sesuai aturan hukum. Tadi Pak Fadli bilang tidak ada izin otopsi, dan ini kita juga mau tahu apakah tetap dimandikan atau dikafani. Karena pihak keluarga juga dengan tegas mengatakan tidak ingin dimandikan, tidak ingin dikafani. Dan saya mengatakan kalau mereka memang wafatnya karena melaksanakan sebuah kegiatan untuk mentaati Allah, mereka ini syahid dan tidak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Ya, dan untuk disolatkan di Tamburan, Pak Fadli tadi sudah memberikan semacam skema agar tidak terjadi penumpukan. Bahkan saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang masih menginginkan tegaknya keadilan, cobalah tandai peristiwa ini dengan melaksanakan salat gaib di seluruh daerah untuk mendoakan agar peristiwa seperti ini tidak lagi dialami oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian. Mungkin ada dari pengacara. Saya orang tuanya Muhammad Susi Kadafi. Ya, jadi yang ini orang tua dari Faiz. Nah, orang tua dari Faiz Mansubur. Ini orang tua dari Mahdi Oktiawan. Ini orang tua dari Lutfi Hakim. Ini Dari Ambon Ahmad Sofian. Mas Sofian, ini Iya. keluarganya, kakaknya. Ini Muhammad Reza. Ini Bang. Kakaknya. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya, menyatakan dari pihak keluarga ya. Silakan. Iya Pak. Apa yang Bapak? Dari keluarga sendiri keinginan seperti apa sih Pak? Jadi dari keluarga para mujahid, mujahid ini berharap besar pada negara Indonesia untuk menegakkan hukum secara benar. Artinya sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, yaitu konstitusi. Dan kami keluarga dari para korban pembunuhan ini yang kami bahasakan dengan pembunuhan tanpa proses pengadilan. Bahasa kami seperti itu, dan kami sangat tidak terima dengan keadaan ini. Yang sangat kami sesalkan salah satunya adalah setelah dibunuh, putra-putra kami dibunuh, tidak ada keterangan dari pihak kepolisian yang menghubungi keluarga, menghubungi kami. Itu tidak ada. Artinya sebagai sebuah negara yang beradab, yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sangat biadab menurut saya, tidak beretika. Kemudian saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa putra-putra kami dan kami tahu dia aktif di mana.
Gitu. Artinya mereka tidak akan pernah membawa senjata. Dan ketika ada kami nonton di TV itu ada senjata, itu dari mana? Gitu. Seandainya mereka memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu salah satu kami berusaha meyakinkan bahwa putra-putra kami tidak membawa senjata. Senjatanya dari mana? Kemudian juga ada media cebong, kalau menurut saya ini adalah media amplop saja yang mengatakan bahwa putra-putra kami menyerang polisi. Pertama, dari mana seandainya putra kami benar menyerang? Dari mana dia tahu itu polisi? Pertama. Terus ketika dia sedang mengawal ulama, kenapa dia menyerang orang lain? Kan lagi ngawal ulama. Ada apa ini? Itu yang kami pikirkan itu anggota keluarga itu, kenapa? Ada apa ini? Dan itu pertama. Yang kedua lagi, lah tiba-tiba di sana ada polisi lagi ngapain? Tiba-tiba ngebunuh putra-putra kami. Lah lagi ngapain di sana? Misalnya nyerang. Jadi media tadi katakan nyerang lah. Nyerang siapa? Nyerang polisi. Nah kenapa diserang? Tiba-tiba nyerang? Nggak ada dasar, nggak ada alasan. Seorang asal tiba-tiba nyerang orang lain. Dan itu tidak tahu polisi dan sebagainya. Dan terus pertanyaan, polisi mana? Polisi Mabes, polisi Polda. Itu kan di Karawang. Polisi Mabes, polisi Polda ngapain di situ? Nguntit Habib Rizik, ngintilin Habib Rizik. Kalau ngintilin Habib Rizik, nguntit Habib Rizik tersangka bukan. Aturan mana? Bisa mereka menguntit, mengintilin, menginteli. Aturan mana itu? Mau bikin aturan sendiri? Ini negara berdasarkan konstitusi. Saya katakan berdasarkan konstitusi, kesepakatan kita bersama. Lalu kenapa kalian bikin aturan sendiri? Bubarkan saja negara ini. Oke Pak. Jadi gini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.